Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga lalai saat berkendara, 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis usai kendaraannya tertabrak kereta api di Kabupaten Asahan. Sejumlah fakta baru terungkap dalam persidangan kasus penimbunan BBM solar subsidi dengan terdakwa AKBP Akhiruddin. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi berbeda pandangan dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution dalam hal menangani tindak kejahatan begal. Saudara, berhati-hatilah jika melintasi rel kereta, apalagi tanpa palang pintu. Karena 1 orang tewas dan 1 lainnya kritis usai mobil yang dikendarainya tertabrak kereta api di Asahan. Diduga pengemudi mobil lalai sehingga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas. Selasa siang, warga berkerumun di Jalan Mararusli, Asahan. Usai 1 unit mobil tertabrak kereta saat melintas di rel kereta tanpa palang pintu. Saat tertabrak, mobil ini terpental hingga 15 meter dan berakhir ringsek. Akibat kecelakaan ini 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya kritis karena terjepit badan mobil. Evakuasi korban pun berlangsung dramatis karena petugas dan warga harus mengeluarkan 2 orang korban dari dalam mobil yang sudah hancur tidak terbentuk. Diduga kecelakaan ini terjadi akibat pengemudi mobil lalai saat berkendara sehingga tidak mengetahui adanya kereta yang melintas. Dari kota mau ke dalam, ya. Lalu mungkin ibu ini agak kurang berhati-hati, tidak melihat adanya kereta api dari Rantok Rapat menuju ke Medan, sehingga kena sebelah kanan. Saat ini korban kami juga masih ada 2 orang, 1 kritis dibawa ke rumah sakit, dan 1 lagi meninggal dunia di tempat. Tadi proses evakuasi korban sempat terjepit begitu Pak Kasat? Ya betul, jadi agak susah payah juga, namun alhamdulillah berkat bantuan dari masyarakat kita bisa Usai dievakuasi, korban yang meninggal dunia dan kritis dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Asahan. Warga diimbau agar selalu berhati-hati saat melintasi rel kereta, apalagi tanpa palang pintu. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Kita beralih ke informasi lainnya, lagi-lagi seorang penarik beca di Medan menjadi korban begal. Ponsel dan uang tunai Rp500.000 milik korban raib. Korban juga terluka karena terkena balok. Ilyas, penarik beca ini terluka usai melawan 3 orang begal di Jalan Kenanga, Kelurahan Belawan, Medan. Saat itu korban yang sedang menunggu penumpang dihampiri oleh 3 orang remaja yang membawa senjata tajam dan balok. Ketiga pelaku lalu meminta uang kepada korban dan merampas ponsel korban. Karena korban melawan, perkelahian pun terjadi hingga bahu korban dipukul oleh salah satu pelaku menggunakan balok. Akibat peristiwa ini korban kehilangan ponsel dan uang tunai Rp520.000 yang akan digunakan korban membayar biaya sekolah anaknya. Di Kelurahan Kenanga saya tunggu sewanya, tidak lama kemudian datang 2 orang membegal saya. Dan saya melakukan perlawanan karena kewalahan 2 pelaku tadi dan memanggil kawan 1 lagi. Jadi bertiga lah pelakunya itu membegal saya. Jadi saya lari ke Kelurahan Kenanga minta bantuan sama Kelurahan Kenanga. Jadi anak Kelurahan Kenanga membantu saya lah untuk mencari pembegal tadi di Lorong Melati. Dan pelakunya pun lari ke dalam Lorong Melati. Yang diambil HP sama uang senilai 520. Orang itu Pak senjata tajam, Bang. Berapa orang? Nah, 3. Yang 2 bawa kelewang, yang 1 lagi bawa roti. Wali Kota Medan Bobi Nasution meminta aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap tindak kejahatan dengan cara menembak mati begal. Lantas pernyataan itu pun menuai pro dan kontra. Saat diwawancara oleh awak media, Bobi menyinggung LBH yang menolak tindakan tersebut. Seolah-olah lembaga bantuan hukum itu mendukung tindak kejahatan. Dan berikut pernyataan Bobi Nasution. Masih LBH yang mewakili para begal. Terima kasih. Apakah memang harus kita pahami kalau pelaku apakah tidak ada
wajib dan harus mendukung. Ya, berbeda pandangan dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mendukung polisi memberikan tindakan tegas terukur. Menurutnya, pemberantasan begal tidak perlu menguras tenaga lebih. Ada tahapan dalam penanganan begal. Salah satunya dengan memanfaatkan pasukan kecil seperti Satpol PP untuk memberantas begal. Setelah itu bisa ditindaklanjuti bertingkat oleh polisi dan TNI. Bukan hari ini kita tertibkan begal terus hari ini selesai, enggak. Tetapi kan terasa ini. Satu yang ingin saya mau, begal ini adalah kenakalan. Jangan dipolitisir yang ketidak-tidak. Semua harus bertanggung jawab. Penghematan tenaga pengamanan itu sangat penting. Dimulai dari apa? Satpam masing-masing sektor. Tarik ke wilayah, Satpol PP. Mencegah maraknya tindak kejahatan begal di Medan, Bobi Nasution membentuk Satuan Tugas Satgas Anti Begal yang terdiri dari beragam unit satuan kerja. Nantinya Satgas Anti Begal akan berpatroli di ruas jalan yang dinilai rawan, serta merazia kelompok pemotor yang membawa sajam. 2 bulan terakhir masyarakat Kota Medan dihantui oleh tindak kejahatan begal. Masyarakat resah dan berharap pemerintah dapat segera mengatasinya. Untuk menjawab keresahan masyarakat, Wali Kota Medan Bobi Nasution membentuk Satgas Anti Begal yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan serta Kepala Lingkungan. Nantinya tugas yang dilakukan Satgas Anti Begal yaitu berpatroli pada malam hari di wilayah rawan begal, merazia kelompok sepeda motor yang membawa senjata tajam serta ronda secara intensif di permukiman warga. Ini yang tadi juga ingin memperkuat seluruh jajaran kita untuk terus melakukan patroli, ya, patroli untuk mencegah terjadinya begal dan kriminalitas yang lainnya itu. Sebelum membentuk Satgas Anti Begal, Bobi juga melontarkan pernyataan yang menimbulkan polemik. Ia mendukung aparat penegak hukum menembak mati begal sadis. Menurutnya tembak mati hanya boleh dilakukan oleh kepolisian jika hal itu dirasa perlu. Ya pasti, ya kalau memang diperlukan ya tetap saya menyampaikan itu kepada pihak kepolisian ya. Yang kita bilang ditembak mati, tegas itu adalah untuk unsur penegak hukum, bukan untuk yang lain. Jadi kalau ada yang ngomong, oh ini masyarakat nanti enggak. Pada Sabtu malam, Satgas Anti Begal menangkap 6 orang dari 2 tempat di perbatasan Medan Binjai serta Medan Deli Serdang. Saat digeledah, tim Satgas menemukan senjata tajam seperti pisau serta panah beracun. Begal di Medan bukan hanya merampas barang berharga milik masyarakat. Mereka juga dikenal tega, melukai hingga membunuh korbannya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.